Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak. Selamat malam, Malam Pak. Pak Nurkoli. Iya, ini pertemuan kita yang terakhir ini ya, malam terakhir. Semoga masih semangat gitu ya. Sudah saya share di situ materinya sama WAS ya. Sudah dibaca kira-kira terkait dengan WAS-nya mungkin. Nah, nanti saya jelaskan di akhir nanti ya, WAS-nya nanti. Yang 3 soal pertama itu dari Bu Caca, Bu Setiorini. Kemarin itu anggap aja soal bonus sebenarnya itu ya. Yang nomor 4 dari saya. Nah, itu nanti yang berhubungan dengan apa yang akan kita bahas hari ini terkait dengan abstrak class, interface gitu ya. Cuman nanti yang exception handling sama PKIK enggak saya masukkan karena ya memang sudah biasa. Oke, kita mulai Bapak. Sedikit review terkait dengan pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan string ya. String itu kemarin ada sifat yang paling menonjol yaitu immutable. Kira-kira apa sifat immutable itu? Mas Bambang. Pas di depan ini Mas Bambang. Masih ingatkah? Immutable. Saya yang paling hafal Mas Bambang, Mas Yoto, Mas apalagi Mas Elini, Afrizal, yang lainnya cenderung itu ya, cenderung silent, jadi tidak gampang kenal. Masih ingatkah terkait dengan sifat immutable di dalam string? Ada yang mau membantu mungkin? Di setiap awal perkuliahan memang kita review ya, biar apa yang kita sudah pelajari itu yang menimpal kalau diulang itu sedikit lebih membekas gitu istilahnya sedikit. Nah, reuse. Wah, kalau reuse apa kemarin? Reuse itu untuk ini Mas Muhammad Khoramil. Ikromil kok Ikhoramil, Koramil jadinya. Ikromil. Muhammad Ikromil. Jadi kalau reuse itu untuk sifat apa kemarin? Yang pertemuan sebelumnya lagi itu ya. Inheritance itu pewarisan, itu reuse. Kalau immutable, apa artinya immute? Immutable. Berarti memiliki sifat tidak bisa diubah. Diubah Pak. tidak bisa diubah ya. Tidak bisa Dapat diubah immutable itu. Jadi nilainya yang ada di dalam sana kalau misalkan kita akses, kalau string itu kan mirip array ya, kita bisa akses berdasarkan indeksnya. Nah, itu tidak bisa kita rubah, misalkan isinya string namanya misalkan Martinus gitu. Kemudian R-nya kita rubah jadi L misalkan, tidak bisa kalau kita langsung masukkan indeksnya, tidak bisa ya. Dia harus dirubah nilai stringnya langsung. Tapi kemarin ada satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu menggunakan string buffer gitu ya. Kalau menggunakan string buffer bisa. Nah, dengan di akhir-akhir ada string buffer, sehingga ketika memang butuh untuk merubah, di situ kita bisa gunakan namanya string buffer. Yang perlu diingat di dalam string, bahwa string itu bukan sekedar tipe data biasa ya. String adalah sebuah kelas juga, ya kan? Sebuah kelas di mana di sana berarti memiliki atribut sama metode, di mana kemarin string itu memiliki banyak konstruktor ya. Kayaknya ada tugas ya kemarin ya. Memiliki banyak konstruktor. Nah, tugasnya kemarin mencari konstruktor dan memiliki banyak metode. Beda dengan tipe data biasa, misalkan integer, float. Kalau string ini seperti kelas, dengan kita mendefinisikannya pun bukan hanya seperti tipe data, tapi kita juga bisa perlakukan seperti kelas. Nah, di situ ada konstruktor, kita bisa langsung isikan dengan parameter tertentu dan seterusnya. Itu terkait dengan
string. Ada string buffer, ada sebuah kelas di situ memiliki banyak konstruktor. Masih ingat mungkin konstruktor? Ya awal-awal ketemu saya kayaknya saya bahas tentang konstruktor. Ini penting kalau konstruktor ini ya. Mas Eli Sueli, masih ingatkah konstruktor itu apakah? Yang juarang ini siapa ya? Coba Mbak, biar tahu saya. Ini pertemuan terakhir, tapi saya wajahnya tidak begitu familiar ya, karena enggak open kamera. Mbak Siti ya, Mbak. Mbak Siti Purwani. Masih ingatkah konstruktor? Mbak Siti Iya, Pak. Purwani. Iya, Iya, Pak. iya. Nggak begitu ingat, Pak. Maaf ya, Pak. Iya. Off cam karena lagi sambil ngajarin anak buat tes, Pak. Oh, gitu ya. Silakan, mungkin bisa masih ingat sedikit-sedikit terkait dengan konstruktor atau ini yang Susmin. Ini namanya siapa? Nggak tahu saya. Susmince. Susmince. Ini cowok apa cewek ini? Berarti cewek ya. Susmince. Masih ingatkah dengan konstruktor? Bukan ya? Konstruktor bukan untuk menganalisa variabel. Nah, itu Mbak Arvita. Arvita itu yang benar ya. Konstruktor adalah metode juga, tapi dia memiliki ciri-ciri khusus ya, yaitu namanya sama dengan nama kelas. Dan kalau namanya sama dengan nama kelas, dia akan memiliki sifat penting. Nah, itu dilanjutkan sama Mas Bambang. Dieksekusi pada saat pembuatan objek ya, sangat benar dilengkapi ya. Jadi konstruktor akan dijalankan ketika saat proses instansiasi. Apa itu instansiasi? Instansiasi adalah proses pembentukan objek. Nah, ketika kemarin Bapak Ibu menggunakan keyword new. Nah, new itu sebuah proses pembuatan objek dari sebuah kelas. Jadi nyetak lah itu. Kemarin kita sepakati ya. Kita ibaratkan bahwa kelas itu adalah cetakan. Nah, ketika nyetak itulah nyetak objek itulah konstruktor pun ikut dijalankan secara otomatis. Walaupun kita tidak membuat konstruktor, maka konstruktor default yang akan dijalankan. Di konstruktor default yang akan dijalankan. Ya, itu sekilas review beberapa materi yang yang sudah kita pelajari terkait dengan string, kelas, konstruktor. Nah, saya harap ya semoga masih cukup membekas gitu ya. Tapi kayaknya ya ada yang membekas, ada yang mungkin lupa ya. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi materi hari ini. Sebenarnya cukup banyak ya, kalau saya explore semuanya cukup banyak. Cuma nanti mungkin tidak saya praktekkan semuanya di bagian-bagian pokoknya yang akan saya praktekkan. Yang lainnya akan saya jelaskan menggunakan contoh coding aja. Oke, saya share dulu materinya. Oke, Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas terkait dengan 3 hal ya. Pkik, kemudian nanti kita bahas tentang interface, kemudian nanti kita bahas terkait dengan exception handling. Pkik mungkin sudah biasa. Kemarin contohnya ketika saya menggunakan NetBeans, di situ langsung otomatis disediakan sebuah paket. Jadi paket itu sama dengan ya paket, sebuah paket atau bundelan. Berarti di dalamnya ada beberapa ada isinya di sana. Apa isinya? Ya kelas. Jadi kalau kemarin kelas itu isinya adalah atribut sama metode. Nah, kalau package di sini isinya adalah kelas-kelas. Bisa juga interface. Jadi dalam satu package. Tujuannya digunakan untuk apa? Package digunakan untuk mengelompokkan kelas yang memiliki karakteristik atau fungsi yang sama. Jadi ketika ada beberapa kelas yang di situ menangani kasus khusus atau menangani satu kasus yang sama, memiliki fungsi-fungsi yang sama, bisa dikelompokkan menjadi sebuah package. Jadi package itu bisa terdiri dari kumpulan kelas,
bisa juga terdiri dari interface. Nah, apa itu interface? Interface itu juga mirip sebenarnya dengan kelas, cuma nanti akan saya jelaskan di bab berikutnya ya, terkait dengan lebih spesifik terkait dengan interface. Interface itu apa? Interface ya antar muka gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya digunakan untuk sebenarnya ya membuat namanya antar muka yang menghubungkan. Jadi di interface itu terkandung di dalam itu sebuah abstrak method. Apa itu abstrak method? Nanti akan kita bahas. Itu package ya. Jadi sebuah paket bundlean. Tujuannya untuk mengelompokkan kelas-kelas. Karena ketika kita mau membuat sebuah project yang besar, di situ pasti terdapat banyak kelas. Kalau langsung jadi satu itu biasanya campur aduk sehingga kita lebih simpel, lebih praktis, lebih rapi kalau kita masukkan dalam sebuah package. Sebentar ya, masih adzan di sini ya, kita istirahat sebentar. Teman-teman pasti tidak asing dengan istilah library ya. Apa library itu? Perpustakaan. Nah, atau kalau di bahasa pemrograman, baik itu misalkan PHP, Python, Java, pasti dia memiliki library. Di situ isinya sebenarnya adalah sebuah package. Di dalamnya berarti ada sebuah kumpulan fungsi-fungsi, kelas-kelas ya, kelas-kelas interface yang dijadikan satu dalam sebuah package yang membentuk sebuah library. Nah, cuman kalau library di sini ini buatan atau bawaan dari bahasa pemrograman tersebut. Kalau misalnya kita menggunakan Java, ya di Java di situ sudah memiliki macam-macam library. Bisa dari pengembang Java-nya, bisa juga dari pihak ketiga kayak PHP atau framework. Banyak library-library yang bisa kita gunakan. Tapi kita juga sebenarnya bisa membuat package kita sendiri. Otomatis berarti kita juga bisa membuat sebuah library kita sendiri gitu ya. Nah, kalau di Java package tersebut disebut sebagai API. Jadi kita juga bisa menambahkan package sendiri untuk mengelompokkan kelas-kelas yang kita miliki. Jadi bukan hanya yang sudah disediakan oleh Java, tapi kita juga bisa membuat package-package yang kita miliki sendiri, yang di situ memiliki fungsi-fungsi yang kita buat sendiri. Ya. Jadi sama dengan kelas dan yang lainnya, package pun perlu kita deklarasikan. Jadi di situ ada proses deklarasi untuk membuat sebuah package. Dan untuk menggunakannya, kita gunakan keyword import. Di import itu kita gunakan untuk mengakses package tersebut. Nah, untuk mendeklarasikan package, di sini kita bisa gunakan package, kemudian identifier-nya apa? Identifier itu apa? Namanya, ya. Nama package-nya apa? Misalkan kita membuat package, apa ya? Misalkan kita ingin membuat map, di situ banyak fungsi. Jadi deklarasi package ini menggunakan kata kunci di sini, package. Identifier ini adalah namanya, nama package-nya. Nah, ada sebuah aturan di sini yang bisa biasanya kita gunakan untuk membuat nama. Seperti kelas juga ada aturan. Membuat metode juga ada aturannya. Kemarin camel case ya. Kalau kelas itu kan besar semuanya. Kalau camel case awalnya kecil, tapi penggabungan dua suku kata digunakan pemisah huruf besar. Bukan dipisahkan, digandeng, cuman ditandai dengan huruf besar. Nah, kalau identifier untuk package, nama package, jadi sama seperti variabel dan yang lainnya pasti tidak boleh menggunakan spasi ya sebagai tanda pemisah. Nah, cuman penamanya di sini sama seperti variabel, yaitu menggunakan huruf kecil, biasanya menggunakan huruf kecil. Di perintahnya biasanya ditulis sebelum atau di atas deklarasi kelas. Jadi di atasnya kelas. Kalau kemarin kan di situ juga contohnya di sini saya punya sebuah package. Ini namanya package ya. Kalau di Nubin package belajar metode. Nah, di sini pendeklarasian package-nya. Package. Jadi apa yang ada di sini?
Ini termasuk masuk ke dalam package belajar methods. Atau di kelas-kelas yang lainnya pun sama. Untuk menandakan bahwa itu termasuk, misalkan di sini. Nah, ini juga karena dalam satu kelas, dalam satu package belajar metode, maka di atasnya di situ package belajar metode. Begitu juga dengan yang lainnya. Package belajar metode. Di perintahnya ditulis sebelum atau di atas deklarasi kelas. Contohnya di package animal deklarasinya. Kelasnya misalkan di situ dalam kelas mamalia, dan package untuk digunakan untuk mengelompokkan nama-nama yang sejenis. Jadi penulisannya ini boleh dalam satu halaman file .java, boleh juga terpisah. Kalau misalkan terpisah untuk menandakan itu bahwa package-nya itu termasuk package animal, maka di atasnya kita gini kan. Tapi kalau misalkan dalam satu file, maka cukup satu kali aja, walaupun di dalam file tersebut ada beberapa kelas gitu ya. Nah, kalau sub package, jadi di dalam package pun boleh, di dalam sebuah package di situ ada paket-paketan lagi, package-package lagi. Nah, penggabungannya kalau untuk mengaksesnya nanti, kalau misalkan di situ punya sub package, kita gunakan tanda titik sebagai pemisahnya. Contohnya seperti ini misalkan ya. Di dalam package animal, misalkan di situ ada package lagi untuk mamalia, untuk apa lagi? Mamalia, apa? Lupa saya, mamalia itu untuk hewan, jenis kelompok hewan yang apa? Reptil, misalkan. Nah, nanti kan di mamalia ada anggotanya sendiri, kelas-kelas sendiri, seterusnya. Kemudian di reptil nanti ada anggotanya sendiri, kelas ular dan seterusnya dan yang lainnya, gitu ya. Nah, caranya kita gunakan titik di sini. Ini package induknya, di sini sub package-nya. Jadi sampai seberapa dalam, nah kedalaman dari sub package-nya itu bebas ya. Misalkan dalam package di situ ada sub package, dalam sub package ada sub package lagi, dalam sub package-nya lagi ada sub package-nya lagi, terusnya seperti itu bisa, gitu ya. Bisa sedalam, tapi nanti mengaksesnya ya berarti menggunakan titik-titik lagi, gitu. Misalkan tadi ada kelas animal, kemudian mamalia, ada kucing, misalkan di sini ada anggora, ada apa lagi di situ ya. Jadi contohnya. Nah, untuk mengakses sebuah package, kita gunakan kata kunci import. Kalau misalkan kita mau mengakses sub package, ya importnya nanti menggunakan titik ya. Package-nya kemudian sub package. Nah, baris perintahnya ditulis tetap di atas deklarasi kelas. Misalkan kita mau menggunakan package, kalau tadi kan deklarasi ya, kita gunakan package keywordnya. Nah, kalau kita mau menggunakan mengakses package tersebut, kita gunakan import. Nama package, nama kelasnya. Ya seperti teman-teman ketika mengakses, contohnya misalkan, contohnya lagi, ini contoh dari library yang sudah ada, artinya package yang sudah disediakan oleh Java ya. Nah, di sini contohnya. Kelihatan ya ini ya, lihat pin saya. Import java.util.scanner. Nah, teman-teman lihat di sini kita gunakan keyword import. Di sini sebenarnya mengakses package Java, di dalamnya ada sub package util. Nah, di dalam sub package util ada sub package lagi yaitu scanner. Cara mengaksesnya kita gunakan keyword import. Kalau misalkan kita ingin mengambil semuanya, semua kelas misalkan dalam sebuah package, oh iya, yang terakhir nama kelasnya tadi ya, yang scanner tadi nama kelas. Kalau ingin kita ngambil semua kelas yang ada dalam package tersebut, nah titiknya di sini nama kelasnya kita ganti dengan bintang. Setelah titik kita ganti dengan bintang. Ini berarti kita akses semua kelas yang ada di dalam package tersebut atau yang ada di dalam sub package tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin mengakses semua kelas yang ada di kelas di package reptilia, nah kita gunakan bintang. Oh, ini hanya mengimport untuk satu kelas saja reptilia. Misalkan di situ di animal ada tadi ada mamalia, ada reptilia, dan kalau misalkan kita ingin mengakses semuanya, kita gunakan bintang di sini. Kemudian akses package pun bisa kita lakukan saat kita melakukan proses pembentukan objek atau instansiasi.
Caranya ya sama seperti ketika kita bersintak untuk mengakses bersintak ini ya, tapi tanpa keyword import gitu aja seperti perbedaannya. Nah, contohnya gini. Jadi ini pembuatan objek dengan mengakses package. Jadi di dalam package kan tadi ada kelas ya. Biasanya kita membuat objek itu kan dari kelas gitu kan ya. Kalau misalkan di situ ada di dalam package, kita bisa gunakan di sini nama package-nya, kemudian kelasnya apa, baru nama objeknya. Seperti ini contohnya. Misalkan nama package-nya animals, kelasnya namanya reptil, kemudian kita buat sebuah objek yang namanya ular. Misalkan contohnya ya. Ini sama dengan new animals dot reptil tadi. Kelasnya, nama kelasnya. Ini package, ini nama kelasnya. Jadi kita bisa akses juga saat kita membuat sebuah objek. Cuman kalau kita caranya seperti ini, maka tidak perlu kita gunakan keyword import di sebelumnya. Ya, bisa langsung. Package, kelasnya, objeknya apa. Ya. Itu terkait dengan package. Ya, tidak menjadi masalah ya. Itu pengelompokan. Package sekali lagi adalah pengelompokan kelas, terutama bisa dilakukan ketika kelas-kelas tersebut memiliki ciri-ciri atau memiliki fungsi-fungsi yang memang sejenis, ya, sejenis. Kita bisa biar rapi codingnya. Ketika rapi di situ kan ketika kita mau mencari akan jadi lebih mudah dilakukan. Nah, tujuannya itu. Kita lanjutkan lagi. Sebelum kita masuk ke interface, nah, kita pahami dulu sebuah kelas khusus yang namanya kelas abstrak. Apa itu kelas abstrak? Kelas abstrak itu adalah sebuah kelas yang tujuannya pertama, bahwa kelas itu nanti tidak bisa diinstansiasikan. Nah, gimana Pak? Kok bisa kita membuat kelas tidak bisa diinstansiasikan? Padahal kan ketika kita mau mengakses kelas tersebut, kita harus buat objek dari kelas tersebut. Nah, jadi ini hubungannya dengan reuse kemarin, ya, yaitu berarti inheritance, pewarisan. Jadi kelas abstrak itu benar tidak bisa dibuat instannya, tidak bisa dibuat objeknya, tapi kelas abstrak itu bisa diakses dengan cara kelas tersebut diturunkan ke anaknya. Nah, makanya kelas abstrak, sebuah kelas itu bisa disebut sebagai kelas abstrak minimal dia punya satu metode abstrak. Nah, apa itu metode abstrak? Nanti kita bahas. Nah, tujuan yang kedua, supaya yang pertama tadi tidak dapat diinstansiasi. Yang kedua, agar satu kelas lain dapat memperluasnya dengan jalan menjadi subclass-nya. Ini tadi ya, subclass berarti anaknya diturunkan. Berarti nanti didefinisikan di sini ketika di dalam abstrak kelas dia itu minimal memiliki satu buah metode abstrak. Apa itu metode abstrak? Metode abstrak itu hanya pendeklarasian metode aja tanpa implementasi. Artinya tanpa baris coding yang kurung kurawal itu ya, dalam kurung kurawal itu. Nah, contohnya gini ya. Ini pembuatan sebuah abstrak kelas, kita gunakan keyword abstrak. Setelah modifier kita buat keyword abstrak, kemudian seperti biasanya kelas, kemudian nama kelasnya. Nah, tadi saya katakan bahwa sebuah kelas itu bisa dikatakan sebuah kelas abstrak. Selain menggunakan keyword abstrak, dia juga harus memiliki satu metode abstrak.
Nah, apa itu metode abstrak? Adalah sebuah metode yang memiliki definisi. Berarti dia dideklarasikan namanya saja tanpa memiliki implementasi. Implementasi itu apa? Implementasi itu yang di dalam kurung kurawal itu ya. Tahapan perintah yang dilakukan di dalam metode tersebut. Itu namanya implementasi. Nah, metode di dalam abstrak kelas boleh berupa metode abstrak ataupun bukan. Tapi di situ harus memiliki satu buah ya. Satu buah abstrak metode. Di metode abstrak itu hanya menuliskan deklarasi metode ya, tanpa body tadi yang didefinisikan, yang diimplementasikan, dan menggunakan keyword abstrak juga. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya sebuah kelas diagram, ini kelas diagram namanya ya, seperti yang sudah ya. Ini juga yang soal nomor 4 untuk UAS-nya, saya buat sebuah kelas diagram. Nah, di situ teman-teman buat codingnya. Jadi kalau cetak miring di sini, berarti kelas ini adalah kelas abstrak. Kalau ini kelas biasa tegak. Ya. Ini berarti kelas abstrak. Jadi walk sama sound di sini ini, misalkan kelasnya animal, dia memiliki atribut jumlah kaki, kemudian metodenya walk sama sound, jadi jalan, cara jalannya, cara bergeraknya, sama suaranya. Nah, di sini tidak bisa dibuat instannya, tapi harus diturunkan. Untuk maksudnya harus diturunkan. Ini kan berarti kucing ini adalah anak dari animal. Ini kelas abstraknya, kelas induknya. Kemudian kucing di sini anaknya. Jadi penerapannya gini jadinya. Kita buat sebuah abstrak kelas animal dari ini tadi ya, kelas abstrak animal. Kemudian di sini kita buat jumlah kaki, ya, atributnya jumlah kaki dengan tipe integer. Kemudian ada 2 buah metode walk sama sound. Nah, di sini kita gunakan keyword abstrak juga. Ini namanya berarti di sini abstrak method. Teman-teman perhatikan di sini tidak ada kurung kurawalnya. Biasanya kalau kita mendefinisikan sebuah metode kan gitu ya. Ada kurung kurawalnya, di situ di dalam kurung kurawal ada langkah atau tahapan atau perintah yang harus dilakukan. Nah, yang namanya abstrak method ya seperti ini. Seperti ini aja. Tanpa implementasi. Nah, baru penggunaan dari kelas tersebut di sini tidak bisa dibuat instannya. Misalkan animal, misalkan buaya sama dengan new animal, itu nggak bisa ya. Tapi harus diturunkan ke anaknya seperti ini. Jadi yang bisa menggunakan nanti, nah di sini walk sama sound-nya ini anaknya. Jadi dia didefinisikan, diperjelas atau diimplementasikan ke anaknya. Misalkan di sini dia memiliki animal tadi, memiliki kelas kucing, misalkan ada lagi misalkan anjing misalkan. Nanti di situ void walk-nya bisa berbeda ya antara kucing dengan anjing. Cara berjalannya ini sama kebetulan nih dengan kaki 4, tapi suaranya soundnya beda. Kalau kucing misalkan meong, kalau anjing apa gitu, nanti beda yang dilakukan. Misalkan di sini ayam ada 2 ya. Nah, tadi kucing sama ayam. Ayam misalkan di sini sama ya. Ini dengan 2 kaki, kukuruyuk bunyinya ya. Jadi ini sebuah abstrak kelas, bukan kelas biasa, ya, bukan kelas biasa, tapi abstrak kelas. Jadi untuk apa sebenarnya abstrak kelas itu ya? Digunakan untuk mendefinisikan jenis-jenis yang luas dari metodenya ya. Jadi behavior tingkah laku itu kan ada di metode. Kemudian di subclass-nya dia menyediakan detail implementasinya ya dari abstrak kelas tersebut gitu ya. Di dalam
kelas induknya cuman didefinisikan saja. Nah, di anaknya baru di situ diperdetail dengan implementasinya, itu abstrak kelas. Nah, terus apa hubungannya dengan interface? Nah, di sini sebenarnya mirip antara interface dengan abstrak kelas di sini ya. Jadi interface itu mendefinisikan aturan atau perilaku yang dapat diimplementasikan oleh kelas manapun. Namanya interface. Jadi biasanya kan satu anak itu hanya bisa mendapatkan orang tua satu gitu kan ya. Orang tuanya, induknya kan cuma satu. Sekarang kelas kucing, dia induknya ya animal gitu ya. Bagaimana kalau misalkan kasus-kasus yang lainnya, misalkan yang di situ membutuhkan lebih dari 2 induk, anaknya satu, tapi dia bisa mewarisi dari 2 induk. Nah, ini permasalahannya. Kadang-kadang kita membutuhkan kasus-kasus seperti itu, gitu ya. Kita membutuhkan kasus-kasus seperti itu. Nah, ketika membutuhkan kasus seperti itu, maka di situ kita gunakan interface. Jadi interface itu dalam satu kelas, dia bisa, kalau kelas kan diturunkan, di-extend kan. Itu cuma satu, kalau extend satu. Kalau interface itu bukan di-extend, tapi di-implement. Di-implement ini dalam satu kelas bisa mengimplement lebih dari satu interface. Nah, itu interface. Jadi interface itu apa? Interface itu mendefinisikan satu set metode tanpa menyediakan implementasinya. Mirip dengan kelas abstrak tadi. Metodenya juga tanpa implementasi atau baris coding atau perintah yang akan dijalankan. Jadi itu membuat definisi metode saja. Tapi setiap kelas yang mengimplementasikan interface harus mengimplementasikan semua metode yang ada di dalam interface tersebut. Ya. Harus mengimplementasikan semua yang ada di interface tersebut. Jadi setelah substansinya, interface itu kumpulan dari metode abstrak. Jadi kan sudah jelas ya, apa itu metode abstrak? Metode abstrak itu metode yang hanya pendefinisian saja, tanpa implementasi. Jadi tanpa implementasi berarti tanpa tubuh atau perintah yang dijalankan dalam metode tersebut. Ya. Nah, interface di sini isinya yaitu metode abstrak. Bisa menambahkan atribut, cuman di situ harus berupa konstanta. Tidak boleh atribut biasa. Nah, ini contohnya ya. Tadi saya katakan bahwa interface itu mirip dengan kelas abstrak dalam hal apa? Dalam hal keduanya sama-sama memuat metode abstrak. Cuman tujuannya berbeda ya. Kalau interface ini supaya bisa diimplement. Jadi oleh satu kelas, jadi beberapa interface bisa diimplement oleh satu buah kelas. Jadi kalau extend inheritance, hubungannya inheritance, itu extend sebuah kelas itu hanya bisa mengextend satu kelas. Tapi kalau mengimplement, berarti kalau saya mengatakan implement, itu berarti hubungannya dengan interface. Satu kelas bisa mengimplement banyak interface. Gitu ya. Nah, di sini ya, kalau kita mau mengimplementasikan interface, kita gunakan keyword yang nama implement. Kemudian baru nama interface-nya. Contohnya seperti belum contohnya. Jadi interface itu perbedaannya dengan kelas abstrak, tidak dapat, kalau interface tidak dapat membuat implementasi metode. Jadi murni harus abstrak metode. Kalau kelas abstrak boleh, di dalam kelas abstrak itu masih boleh terdapat metode yang di situ di dalamnya ada perintah-perintah yang harus dijalankan dalam metode tersebut atau diimplement metodenya. Gitu ya. Kalau interface nggak boleh, harus cuman deklarasi nama saja.
Kemudian satu buah kelas, tadi sudah saya sampaikan berulang-ulang bahwa satu kelas bisa mengimplementasikan beberapa interface. Nah, kalau abstrak karena dia itu adalah sebuah kelas, maka sebuah kelas hanya dapat menginstin satu superkelas, jadi hanya bisa berhubungan dengan satu induk saja. Ya. Kalau di sini bisa banyak. Di dalam kasus ketika kita mengcoding atau membuat sebuah aplikasi, ya memang di situ kita butuh berbagai macam kondisi yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, di situ kadang kita butuh sebuah hanya cukup dengan menggunakan inheritance, tapi kadang kita juga butuh sebuah kelas ini dia bisa mewarisi dari beberapa induk. Nah, di situ bisa kita gunakan interface gitu ya. Nah, terus kenapa kita harus menggunakan interface? Jadi kita di sana di dalamnya tujuannya apa? Yaitu kita mendeklarasikan metode yang kemungkinan nanti bisa diimplementasikan oleh satu atau beberapa kelas yang lainnya. Gitu ya. Kemudian menangkap kesamaan di antara beberapa kelas tanpa perlu memasukkannya dalam sebuah hierarki kelas. Jadi secara tidak langsung, kalau hierarki kelas itu kan berarti inheritance, extend hubungannya seperti orang tua dan anaknya. Ini kaku ya. Kalau itu berarti terbatas. Nah, kalau interface ini lebih bebas, walaupun di interface itu hanya metode kelas saja. Nah, contohnya ini ya. Ini interface elektronik. Misalkan di sini ada metode. Di sini kan hanya memiliki metode aja ya. Bisa atribut cuman harus konstanta. Misalkan di sini ada metode on sama metode off. Nah, radio di sini radio juga punya on off. Kipas juga punya on off. Nah, di sini bisa, kalau gini kan kita buat induk sama anak itu kan ya tidak begitu bebas gitu ya intinya ya. Nah, kalau kita buat interface jadi lebih bebas. Misalkan di sini nanti dia harus mengekstend dari yang lainnya pun masih boleh gitu ya. Radionya di sini. Nah, di sini dia harus, kalau kita radio di sini ya mengimplement, ini artinya putus-putus ini ya. Mengimplement interface, radio mengimplement interface, berarti dia harus mendeklarasikan ya secara detail di sini metode yang ada di interface elektronik di sini, on sama off di sini. Kipas juga sama, di sini harus detail, harus dideklarasikan lengkap dengan tubuhnya atau urutan perintah yang ada di dalam metodenya. Selain dia juga bisa memiliki metode sendiri. Sini memiliki metode sendiri. Nah, ini kelas yang mengimplement sebuah interface, maka kelas tersebut harus mengoverride. Di sini override di sini. Mengoverride, apa itu override? Berarti metode dengan nama yang sama antara anak dan induknya. Cuma nanti yang dijalankan adalah metode anaknya, gitu ya. Baru kalau di sini nggak ada, dia akan menjalankan induknya. Cuman karena di sini interface, ya pasti nggak bisa dijalankan karena dia yang pendefinisian abstrak kelas, abstrak metode saja, abstrak metode saja. Jadi ini mengoverride, override on sama off di sini adalah override dari interface elektronik. Ya. Dari diagram kelas di sini, caranya membuat codingnya di sini. Ini penting ya, di sini nanti teman-teman ketika mengerjakan tugas UAS-nya, jadi bagaimana kita merubah diagram ke coding. Misalkan di sini dibuat
suruh membuat, ini kan berarti kita harus membuat sebuah interface. Panah ke sini ini berarti kalau penuh nyambung ya. Kalau inheritance itu nyambung ya. Mana ya? Nggak ada di sini. Panahnya nyambung. Cuman sama juga menuju ke kelas induknya. Itu mengextend. Kalau putus-putus di sini mengimplement. Kalau ke interface namanya mengimplement. Nah, kita buat interface caranya menggunakan modifier, kemudian nama kita gunakan keyword interface, baru kemudian nama interface-nya. Seperti kita membuat sebuah kelas. Cuman kalau kita membuat sebuah kelas kan di sini kelasnya ya. Baru di sini nama kelas. Kalau interface ya di sini interface, di sini nama interface-nya. Nah, di sini baru pendeklarasian metode-metodenya, abstrak metodenya. Di sini ada dua, yaitu on sama off metodenya, metode abstrak. Jadi metode abstrak itu, coba teman-teman perhatikan di sini, walaupun tidak kita gunakan keyword abstrak, ini juga masih dianggap sebagai metode abstrak karena dia tidak ada batang tubuhnya ya. Tidak ada batang tubuhnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengimplement tadi ya? Jika radio mengimplement interface elektronik. Nah, di sini kita gunakan keyword implement. Misalkan di sini dia punya dua buah atribut. Nanti di mana override-nya? Nah, di sini override-nya. Nah, di kelas radio karena dia mengimplement interface elektronik, maka kita harus di sini kan ada dua buah metode abstrak. Maka di sini harus dia mendefinisikan tubuhnya di sini, tubuh metodenya. Ini juga harus didefinisikan. Begitu juga dengan kipas, dia juga mengimplement metode mengimplement interface ya, interface elektronik. Dia juga harus mendefinisikan di sini. Nah, sampai sini sebelum kita lanjutkan ke exception handling, ada yang mau didiskusikan silakan. Sebelum saya tunjukkan beberapa contoh. Nah, ini saya dapatkan sebuah contoh yang bagus ya di internet. Kalau teman-teman pengen belajar di petanikode.com. Ini contohnya sebuah interface ya, pemahaman terkait dengan interface yang bagus di sana dijelaskan. Contohnya di sini misalkan bayangkan kalau misalkan kita punya handphone ini ya, handphone misalkan dua ya. Ada Xiaomi, ada iPhone misalkan ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini hubungannya ya. Jadi di sini ada phone user jadi sebagai penggunanya. Kemudian ada interface. Kemudian di sini ada handphone-handphonenya di sini. Interface ini adalah phone-nya. Seperti smartphone-nya lah misalkan ya, smartphone-nya. Jadi user itu bisa melakukan apa saja terhadap handphonenya. Dia bisa mematikan handphone tersebut, bisa menyalakan, bisa memperkeras suaranya, bisa mengecilkan suaranya atau mematikan suaranya. Nah, di dalam phone, interface phone di sini bisa menambah volume, bisa mengurangi volume, bisa menyalakan power on, power off ya. Volumenya di-up-kan, volumenya di-down-kan. Nah, sama juga di merek Xiaomi pun dia bisa melakukan ini semuanya. Ini kan metode yang bisa dilakukan user. Nah, di interface phone-nya dia bisa melakukan ini. Artinya di phone-nya itu bisa ada metode yang digunakan untuk menyalakan. Ada interface ya, ada interface yang digunakan untuk menyalakan. Jadi teman-teman kalau menyalakan atau
mematikan handphone, itu kan kita tekan buttonnya itu ya. Atau begitu juga dengan menaikkan suaranya, itu kan kita tekan button juga. Nah, setiap telepon pun pasti sama ya, seperti itu. Maka di sini kita buat interface-nya. Bisa kita buat interface-nya. Sehingga nanti user ini ketika menggunakan HP apapun, dia bisa melakukan ini. Turn on the phone, turn off the phone. Dia bisa mematikan telepon, bisa menyalakan telepon, ya. Memperkeras suaranya, dan seterusnya. Terus bagaimana cara mengimplementasikan ini semuanya dalam sebuah coding? Berarti ya kita buat nantinya. Jadi kita buat satu buah interface, kemudian kita buat satu buah kelas interface-nya pun, kemudian kita buat kelasnya pun user, kemudian ada kelas Xiaomi, dia yang mengimplement pun, interface pun, ini juga mengimplement pun. Nah, kalau ini hubungannya dependensi ya, antara pun user dengan interface-nya di sini, ketergantungan. Saya tunjukkan aja contohnya dalam codingnya. Jadi tadi sudah saya buatkan itu di Java. Jadi saya buat sebuah interface. Jadi kalau teman-teman buat Java di interface, buat sebuah interface gini caranya. New. Nah, di sini ada pilihan interface. Misalkan kita buat interface, coba lah ya. Interface sama seperti kelas, kita gunakan huruf besar ya. Nah, nanti langsung di sini interface. Kemudian dalam satu package belajar method, karena masih dalam satu package dengan belajar method. Nah, di sini sudah saya buat interface. Coba teman-teman lihat perbedaannya, simbolnya. Interface dengan kelas biasa. Beda ya. Nah, di sini pun. Ini kita buat sebuah interface pun. Dia memiliki dua buah atribut, max volume sama min volume. Misalkan kita buat aja max volumenya 100, min volumenya 0. Kemudian dia memiliki metode power on, power off, volume up, volume down. Ingat, interface boleh memiliki atribut, tapi harus berupa konstanta. Makanya di sini harus ada nilainya, ya. Harus dalam berupa konstanta. Ingat, penamaan konstanta perbedaannya dengan variabel biasa. Kalau variabel biasa biasanya kan kita namai dengan huruf kecil ya. Nah, kalau konstanta kita gunakan huruf besar. Ya walaupun boleh ya dengan huruf kecil, cuman itu aturan yang biasa digunakan supaya untuk mempermudah kita. Nah, ini tadi ya yang sudah kita buat di netbin-nya tadi, max volume, min volume ini untuk konstanta, kemudian metodenya power on, power off, volume up, volume down, kemudian kita buat lagi di sini kelas phone usernya. Dia memiliki tipe, ingat, kelas itu juga sama seperti tipe data gitu ya. Jadi kita juga bisa membuat sebuah atribut atau variabel atau objek sebenarnya ya, dengan tipe data kelas tadi atau bentuk objeknya di sini. Contohnya di sini, ini kan nanti teman-teman kalau biasanya kan di sini integer apa gitu ya. Dan di sini pun, karena pun di sini ini namanya melakukan proses ketergantungan tadi. Nah, makanya di sini di pun usernya ini ya, kelas pun user. Di sini kita buat dulu. Ini kan teman-teman seperti phone ini kan interface-nya. Interface di sini. Seperti kita bisa perlakukan seperti tipe data. Pun kita buat sebuah
objek dari phone di sini. Kemudian kita buat untuk mengatur hubungan dependensi di sini. Dependensi ini ya, kita gunakan di sini sebuah konstruktor. Ini sebuah konstruktor. Phone user kan sama, berarti ini konstruktor. Kemudian dengan argumen atau parameter yaitu objek yang interface tadi di sini, objek yang dari interface-nya di sini. Nah, ini cara menghubungkannya. Hubungan antara phone user dengan phone. Nanti filenya akan saya share di ini ya, kasihkan di sini aja ya mungkin nanti ya. Ini soalnya belum saya masukkan di PPT. Kemudian di dalam kelas phone user di sini ada beberapa metode, ada 4 metode: turn on the phone, turn off the phone, make phone louder, make phone silent. Di sini metode-metode yang bisa dilakukan oleh phone user, pengguna teleponnya. Cara masuknya this phone. Nah, di sini menggunakan interface-nya tadi. Ketika turn on the phone, nah di sini cara mengaksesnya, coba teman-teman perhatikan, makanya kenapa di sini harus kita definisikan di interface supaya di sini dijalankan ya secara otomatis. Objek berarti di sini membentuk sebuah objek dari interface tadi, membuat dependensi sehingga di sini kita bisa akses gini. This phone. Nah, phone di sini kan interface-nya. Interface ini tadi. Nah, di sini kita bisa mengakses power on, metode yang ada di dalam interface tersebut. Ya. Yang lainnya juga sama, power off. Jadi ketika turn off, dia akan menjalankan mekanisme power off di dalam phone tersebut. Ini kan turn off ini kan tingkah laku atau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh phone user. Nah, power off di sini seperti buttonnya tadi, user ada interface di dalam handphonenya itu untuk menekan button, untuk mematikan berarti menekan button power off misalnya. Seperti itu sebagai interface-nya ya. Volume up juga sama, volume down juga sama. Terus bagaimana cara mengimplement? Di sini misalkan kita buat satu aja, misalkan di sini Xiaomi mengimplement phone. Xiaomi dia di sini mengimplement phone. Nah, di sini Xiaomi dia mengimplement phone. Kalau di sini mengimplement phone, berarti dia harus mendeklarasikan secara lengkap metode-metode yang ada di dalam interface. Ini yang dilakukan ya. Merubah, dia memiliki atribut boolean untuk power on-nya benar, kalau true berarti dia on, kalau false berarti dia mati gitu ya. Misalkan makanya tipenya di sini boolean. Dengan volume dia menggunakan tipe integer. Volume defaultnya di set awal di sini menggunakan konstruktor diisi dengan 50 awalnya. Di salah satu manfaat konstruktor kemarin digunakan untuk memberikan atau menginisialisasi nilai awal. Di power on, power off, volume up di sini dia melakukan override terhadap metode yang ada di dalam interface. Di sini di override oleh metode kelas yang mengimplement. Ini kan Xiaomi kan mengimplement phone. Nah, dia melakukan
override. Dan harus mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan di metode tersebut. Nah, di sini. Jadi kalau di interface-nya di sini ada 4 metode, berarti di kelas yang mengimplement metode dia juga harus mengoverride keempat metode tersebut. Jadi mendefinisikan secara detail dengan aktivitas yang dilakukan. Empat-empatnya harus dibuat. Nah, terus bagaimana kalau kita mau mencoba misalkan ya. Di sini misalkan di sini kita gunakan Java Util Scanner untuk menangkap inputan dari keyboard ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, kita gunakan untuk menjelaskan package. Jadi dia di sana mengakses package Java, sub package-nya util. Kemudian di sini ada dalam kelas dalam package util di situ ada kelas scanner. Nah, di sini menggunakan kelas scanner. Misalkan dari interface phone, di sini kita buat sebuah objek Redmi Note 8 misalkan. New Xiaomi, ini dari kelas implements-nya. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini dari phone ya. Ini interface. Kita buat objek. Nah, di sini menggunakan kelas implements-nya. Kemudian dari phone user kita buat misalkan yang mengakses namanya misalkan Dian. Kemudian phone user dia menggunakan ini. Phone user dia menggunakan Redmi Note 8 yang sudah dibuat di sini. Karena teman-teman lihat di phone user di sini dia memiliki konstruktor. Di sini harus ada parameternya, yaitu berupa phone tadi. Ini phone-nya. Nah. Ya. Sehingga dia di sini dia bisa menyalakan HP-nya, turn on the phone. Ya. Nah, misalkan di sini biar lebih enak, di sini dibuat scanner sebuah pilihan misalkan ya. Nanti ketika menginputkan 1, dia nyalakan HP, menginputkan 2, matikan HP, menginputkan 3, perbesar volume, menginputkan 4, kecilkan volume misalkan ya. 0 keluar di sini. Kita gunakan while untuk membuat menunya ya. Di inputannya nanti ditangkap menggunakan scanner di sini. Pilihannya ya. Kalau inputannya 1 ini akan dijalankan. 2 yang di sini akan dijalankan. 3 yang di sini. 4 yang di sini. Dan seterusnya. Nah, kayaknya di sini dia aksi ya. Aksi dia mendapatkan input, menampung nilai dari input yang kita masukkan menggunakan keyboard ini. Ya, kalau kita jalankan, nah di sini ada pilihan. Pertama kali dijalankan handphone nyala ya. Kemudian selamat datang dan seterusnya. Misalkan kita tekan 1 atau karena handphonenya menyala kita tekan 2 misalkan matikan handphone. Kan enter. Nah, soalnya handphone dimatikan. Berarti dia menjalankan
di sini ya, 2 turn off the phone. Ketika dia memanggil turn off the phone, berarti dia adalah aktivitas yang dilakukan oleh phone user. Nih, turn off the phone. Memanggil ini. Ketika turn off the phone, dia ternyata menjalankan power off yang ada di dalam phone. Ini. Power off yang ada di dalam phone. Phone yang dimiliki siapa? Yang dimiliki objek HP-nya. Yaitu Xiaomi. Nah, power off. Mematikan. Nah, yang tadi ya. Nah, lalu sekarang kita tekan 0, keluar. Jadi itu terkait dengan interface. Jadi kalau misalkan kenapa kok harus kita hubungkan dengan interface? Langsung aja. Ya bisa saja, cuman ketika misalkan saya rubah di sini. eh, Phone user. Jadi ketika di sini saya rubah atau di ini karena saya masih membuat satu kelas saja ya, satu kelas saja. Jadi kita coba di sini aja. Jadi misalkan di sini kita isi iPhone. Nah, sini nggak bisa dilakukan ya. Karena dia tidak. Nah, karena dia tidak bisa kalau kita rubah, ya tidak bisa, harus didefinisikan terlebih dahulu ya. Harus dibuat objeknya terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau misalkan kita buat lagi itu baru bisa nanti jadinya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Terkait dengan interface. Di intinya di sana dengan menggunakan interface selain apa yang saya contohkan tadi, dengan menggunakan interface kelebihan utamanya di situ kita bisa mengimplement dalam satu kelas itu bisa mengimplement lebih dari satu interface gitu. Sehingga kita bisa memasukkan beberapa induk ya, sifat-sifat induk atau mewarisi dari beberapa induk. Itu terkait dengan interface. Sebelum saya lanjutkan ke exception handling, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kita lanjutkan ke exception handling.
Jadi exception handling adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menangani error. Error itu nanti jenisnya sebenarnya macam-macam ya. Jadi ketika kita membuat sebuah program itu kan ya tidak selamanya sempurna kan ya. Pasti ada beberapa mungkin kesalahan terjadi. Nah, kalau di dalam pemrograman di situ ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama syntax error. Kalau syntax error itu menyebabkan trouble ketika dilakukan kompilasi. Ini kan ya nggak masalah sebenarnya ketika kompilasi dikompil baru keluar problemnya. Ini sebenarnya nggak masalah. Artinya apa nggak masalah? Karena permasalahan tersebut muncul sebelum produk tersebut digunakan oleh user akhir ya. Sehingga langsung bisa diperbaiki oleh usernya. Nah, kalau dikompil ternyata jalan, baru digunakan user, keluar muncul permasalahan, itu yang menjadi masalah, sehingga disebut sebagai bug dan seterusnya. Itu ya. Kemudian semantic error. Semantic error ini kesalahan yang terjadi ketika keluaran itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan 1 tambah 1 kok hasilnya 3, misalnya gitu ya. Kan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu bisa terjadi karena kesalahan logika, bisa juga terjadi kesalahan rumusnya atau yang lainnya ya. Kemudian yang jenis kesalahan yang ketiga yaitu runtime error. Nah, kesalahan ini terjadi, ketika terjadi dia akan menghentikan program tersebut. Jadi programnya mandek, macet, atau biasanya sering disebut sebagai hang gitu ya. Crash. Nah, ini biasanya disebabkan karena menggunakan tipe data yang salah gitu ya. Contohnya. Nah, error-error tersebut perlu sebuah penanganan. Makanya disebut sebagai error handling. Penanganan error. Kapan ditangani ya? Ketika pada program tersebut dalam sebuah kondisi yang tidak normal atau error condition. Nah, program yang baik harus bisa menangani terjadinya masalah tersebut ya. Karena permasalahan itu kadang-kadang seringkali muncul bukan saat dikompil ya, sehingga sudah digunakan oleh user. Itu makanya kan kalau kita mau ketika kita menggunakan sebuah aplikasi, di situ ada aplikasi yang versi beta. Itu berarti versi yang masih uji coba gitu ya. Diharapkan memang banyak yang menggunakan. Sehingga ketika banyak yang menggunakan, mungkin ada beberapa user atau salah satu user yang di situ mendapatkan error ketika permasalahan terjadi. Nah, itu diumpan balikkan ke pengembang sehingga bisa diperbaiki lagi. Kalau versi stable itu ya sudah sangat minim kesalahannya. Kalau beta biasanya masih ada beberapa. Nah, di Java dia menyediakan sebuah mekanisme yang disebut sebagai exception atau kondisi pengecualian. Nah, exception ini sebuah kondisi atau keadaan yang disebabkan oleh runtime error dalam programnya. Nah, hal ini untuk mengantisipasi ketika terjadi runtime error tidak sampai macet, berhenti atau hang ini, sehingga memungkinkan menangani permasalahan tersebut tanpa harus mengotori program dengan rutin yang menangani kesalahannya ya. Tapi langsung di situ, misalnya keluar informasi atau keluar apa gitu ya, atau melakukan tindakan apa itu bisa dilakukan. Itu namanya exception handling nanti. Nah, dengan exception pula kita bisa akan menangani pemisahan kesalahan. Nah, penanganan kesalahan itu dipisahkan pada bagian tertentu. Ya, dipisahkan dari program utamanya. Ada bagian khusus. Contohnya misalkan permasalahan logik pembagian bilangan dengan 0. Nah, ini kan sebuah permasalahan karena pembagian bilangan dengan 0 hasilnya ya sebenarnya tidak bisa gitu ya. Nah,
Ini sebuah runtime error. Misalkan di sini system out println sebelum pembagian, kemudian setelah println 5 dibagi 0, kemudian setelah pembagian. Kira-kira baris ketiga ini dijalankan apa enggak kira-kira? Yang ini dijalankan ya. Nah, di sini berhenti. Di baris kedua berhenti. Nah, baris ketiga berarti nggak dijalankan karena berhenti di sini. Nah, kalau di sini kita gunakan exception handling, nah maka di sini masih tetap bisa dijalankan sampai baris terakhir, gitu ya. Walaupun terjadi error seperti ini. Nah, kalau tanpa exception handling, ya jadinya seperti ini. Sebelum pembagian masih dijalankan. Baru kemudian baris kedua, nah di sini terjadi error. Ada sebuah pesan divide by 0 dibagi dengan 0. Sehingga berhenti di sini programnya. Di sini tidak dijalankan. Nah, supaya permasalahan-permasalahan kecil seperti ini bisa dilompati, bukan dilompati, bukan berarti menghindari masalah ya, tapi ada sebuah pesan di situ yang menyampaikan permasalahan tersebut, tapi tetap programnya dieksekusi sampai akhir. Nah, di sini kita gunakan exception handling. Nah, pertama bisa kita gunakan dengan menggunakan pernyataan tree. Bentuk pertama ya. Jadi kita gunakan tree, kemudian di dalam tree tersebut isinya apa? Yaitu blok yang akan ditangkap sekiranya di situ terjadi exception. Kemudian di sini tree catch ya. Catch ini menangkap parameternya, kemudian akan melakukan tindakan kalau misalkan hal ini terjadi. Contohnya, misalkan di sini yang tindakan yang kemungkinan mengakibatkan error, nah ini tadi ya, tindakan atau baris coding yang kemungkinan di situ bisa mengakibatkan error di tree di situ. Baru ketika hal ini terjadi, dia akan menjalankan di sini. Dia memberikan misalkan di sini pesan ya, sebuah pesan. Jadi pembagian dengan 0, kemudian T get message-nya. Ini kalau ini dari sistemnya ya. Nah, kalau seperti ini, walaupun di sini terjadi error, yang paling bawah pun tetap dijalankan. Itu label nama kelas ya. Kemudian bentuk yang kedua, kita gunakan keyword finally. Nah, kita gunakan keyword finally di sini yang akan dijalankan di bagian terakhir nanti. Jadi tetap tadi sama seperti bentuk yang pertama, cuman perbedaannya kalau tadi gunakan catch, kalau di sini menggunakan finally. Jadi finally perbedaannya dengan catch tadi, finally akan selalu dijalankan. Baik itu terjadi exception maupun tidak terjadi. Berarti di sini terjadi exception maupun tidak, finally akan dijalankan. Kalau catch tidak ya. Contohnya di sini. Sama seperti tadi. Misalkan di sini kita punya sebuah bilangan nilainya tipenya berupa double ya, nilainya 100. Ini sebelum pembagian di sini melakukan proses looping misalkan ya. Tapi mundur ya. Kalau mundur dari 5 sampai nanti 0 sampai 0. Berarti kan kalau kita lakukan di situ dia akan melakukan proses pembagian ya di sini ya. Bilangan ini
dibagi dengan I kan mundur. Mungkin tahap pertama 5, 4, 3, 2, 1 masih dijalankan. Tapi ketika dia 0, nah, dia akan terjadi pembagian dengan 0. Mestinya di sini terjadi exception. Nah, keyword finally pas saat I-nya itu 5 kan tidak terjadi exception handling. Nah, tidak terjadi exception. Tidak terjadi pembagian dengan 0. Maka di sini juga tetap dijalankan. Begitu pula ketika sampai pada terjadi exception. Finally pun akan tetap dijalankan. Sehingga hasilnya gini. Ketika pembaginya 5, finally dijalankan. Ketika pembaginya 4, finally juga dijalankan. Dan seterusnya. Sampai ketika pembaginya 0 pun, finally akan dijalankan. Jadi tetap dijalankan, baik itu terjadi exception maupun tidak terjadi. Catch pun bisa kita lakukan secara bertingkat ya. Ini jadi di dalam catch nanti berulang catch, kemudian ada catch lagi gitu. Bertingkatnya seperti itu. Jadi kelas throwable ini memiliki beberapa subclass. Pertama subclass error ini untuk biasanya digunakan untuk menangin kesalahan seperti ketika habis ya memorinya. Kalau teman-teman menginstal sesuatu misalkan atau menjalankan sesuatu, nah di situ kan biasanya kalau di Office atau di Windows ya, di Windows di situ ada sebuah pesan misalkan pesan entah itu hadis Anda tidak mencukupi atau yang lainnya, itu contohnya di situ. Kemudian ada kelas exception. Nah, di sini bisa memiliki subclass runtime exception. Index out of bound exception dan kesalahan aritmatika, misalkan arithmetic exception banyak. Contohnya catch yang bertingkat di sini. Ini untuk ngecek exception tadi terjadi kesalahan atau enggak, kemudian catch-nya bisa bertingkat tadi. Jadi runtime exception errornya misalkan, kemudian menangkap exception apa lagi ya, dan seterusnya. Sesuai dengan exception yang terjadi. Artinya bisa lebih dari satu catch. Misalkan gini, sama seperti tadi pembagian dengan 0, nah, runtime exception R-nya di sini catch nih. Kemudian catch L-nya, exception E-nya di sini juga misalkan hanya mencetak exception dan throwable-nya juga cek. Ini ada beberapa tingkat. Ini tetap dijalankan ya. Jadi nanti errornya akan membaca dia terjadi kesalahan apa sebenarnya. Tadi kan cat, nah, cat apa sih ini? Cat runtime exception. Kalau nggak terjadi ya terus ke catch berikutnya. Cek lagi terjadi kesalahan apa, misalkan exception. Kalau nggak terjadi ya berarti menjalankan catch berikutnya. Throwable, contohnya gini. Jadinya sebelum pembagian kemudian runtime exception berarti dia terjadi kesalahan ketika di sini sudah terjadi kesalahan. Nah, sehingga di sini kalau ini nggak terjadi ya nggak ditampilkan di sini exception sama terjadi throwable-nya. Nah, langsung ke setelah pembagian, langsung ke sini. Banyak jenis exception yang lainnya ya. Ini true variable menuju ke kelas exception-nya. Kalau ini menangkap
apakah misalkan array indeksnya out of bound exception ya. Jadi di luar array-nya, karena kan ini sampai 10 ya. Tapi dia mengisikan pada larik 50. Padahal kan di sini sampai 10 ya. Nah, ini namanya out of bound. Di array-nya harus berkisar antara 0 sampai 9. Sedangkan ini kan dia ngakses indeks ke 50. Ini bisa menggunakan true, melemparkan sebuah exception tertentu. Nah, itu terkait dengan exception handling. Kemudian sebenarnya di sini ada latihan, cuman nggak usah dikerjakan aja. Cukup nanti langsung, kalau tapi teman-teman kalau mau buat belajar ya nggak apa-apa nantinya. Contohnya kalau di sini, misalkan memperhatikan di sini ini sama contoh seperti tadi, cuman radio di sini dia mengimplement lebih dari satu interface. Jadi dia di sini mengimplement interface elektronik sama interface channel TV. Kebalik ini harusnya. Ini harusnya mengimplement channel radio, ini harusnya channel TV. Kebalik. Jadi mengimplement, bagaimana kalau mengimplement lebih dari dua dua interface seperti ini langsung ya. Jadi misalkan kelas radio implement interface elektronik, interface channel TV, langsung seperti itu, simple. Tapi ya sebelumnya kita harus definisikan interface channel TV sama interface elektronik. Kemudian radio, ketika kita membuat sebuah kelas radio, tinggal kita implement. Kemudian yang pertama interface elektronik, interface channel TV. Begitu juga dengan televisi. Oh, balik ini ya. Ini harusnya interface channel radio, di sini interface channel TV. Nah, seperti itu aja perbedaannya. Kalau misalkan dua kelas. Ini dua kelas. Satu kelas mengimplement dua interface. Ya. Nah, ini yang saya gunakan sebagai soal untuk UAS ya. Di sini meliputi ada beberapa hal, yaitu terkait dengan inheritance, jadi memiliki anak. Di sini kan inheritance. Teman-teman lihat perbedaannya, kalau garisnya ini full, artinya tidak putus-putus, ini berarti inheritance. Kalau putus-putus di sini biasanya ke interface ya, ke interface. Ya. Berarti di sini mobil bus di sini dia anaknya mobil transportasi. Mobil transportasi anaknya mobil. Jadi mobil ini punya anak mobil transportasi, punya anak mobil pribadi, punya anak mobil negara. Di sini juga punya cucu. Bus ini cucunya mobil. Ambulans cucunya mobil. Mobil polisi cucunya mobil. Nah, ini ada inheritance. Di dalamnya ada konsep overriding. Ini kan tambah penumpang. Di sini kan ada tambah penumpang. Berarti di sini override. Kalau fungsi-fungsi di sini yang lainnya kan fungsinya sendiri gitu ya. Oh, dia mengoverride kelas tes di sini. Nah, kalau di sini nggak ada dependensi seperti yang saya contohkan tadi ya. Cuman dia hanya mengimplement saja. Mengimplement saja. Nanti untuk di dalam metode di sini teman-teman bisa tambahkan batang tubuhnya atau perintah yang dilakukan bebas ya, terserah apa yang dilakukan di dalamnya ya. Mau hanya mencetak, kalau misalkan tambah gerigi misalkan di situ berarti ada tambah gigi ya, berarti di situ ada gigi awalnya, berarti pendefinisian seperti tadi ya.
di konstruktor misalkan dikasih gigi awal berapa, misalkan 0, kemudian kita tambah gigi, berarti di situ ada proses penambahan. Berarti penambahan di situ berarti tipe datanya integer dan seterusnya. Nah, silakan berkreasi ya. Silakan berkreasi. Jadi bisa jadi nanti satu dengan yang lainnya berbeda, gitu ya. Apa yang dilakukan di dalamnya itu bisa sangat berbeda antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Ini kan nama metode tok, tapi yang dilakukan silakan tentukan sendiri. Ini sebagai UAS yang nomor 4. Kalau nomor 1, 2, 3 itu udah biasa ini ya. Nah, di sini banyak konsep yang sudah saya jelaskan itu digunakan di sini. Mulai dari abstract class tadi, interface, ada inheritance, ada overloading, overriding ya. Oh, overload nggak ada overload. Oh, itu kan lanjutannya. Oh, ini ada. Oh, nggak ada. Beda semuanya. Overriding yang ada. Kurang 10 menit, ada yang mau ditanyakan? Untuk tadi materinya saya share di sini ya, bisa di. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah paham dari penjelasan jam 7 sampai jam setengah 9, Pak ya? Iya. Lah materinya padat ya soalnya. Padat. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan tentang UASnya? Contoh tadi saya kirim ke Mas Saldi ya. Kalau di chat di sini bisa lah. Oh iya, baik Pak. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, Bapak, Ibu-ibu. Itu bagannya sama codingnya. Biar mungkin nanti buat referensi sama Bapak Ibu dalam mengerjakan nomor 4 ya. Itu kan ada bagan kelas diagram. Kemudian bagaimana mengcodingnya. Jadi ada contohnya. Ini pertanyaannya Mbak Arvita. Kalau subclass itu yang mana ya Pak? Subclass itu apa? Masih ada yang ingat apa subclass? Kelas anaknya gitu ya. Kalau subclass itu berarti hubungannya antara induk dengan anak. Berarti kalau subclass itu ada keyword extend. Extend ya. Misalkan contohnya kalau yang di bagan yang kalau yang di sini nggak ada subclass ya. Ini kelas yang sejajar karena hubungannya cuman implements, bukan extend. Nah, kalau contoh yang ada subclassnya yang kemarin di pertemuan kita yang sebelumnya, nah ini contohnya. Bangun datar ini sebagai superkelasnya. Nah, subkelasnya ini lingkaran. Jadi hubungannya extend. Di bangun datar ini induknya atau superkelas. Lingkaran ini adalah subkelasnya. Ya, itu ya. Mbak Arvita. Sudah jelas? Jadi subkelas itu hubungannya antara kelas supernya atau kelas induknya dengan kelas anaknya. Jadi kelas anaknya itu disebut sebagai child class atau subclass, itu sebutan untuk kelas anak.
Sebutannya macam-macam, bisa disebut subclass atau child class. Kalau di soal UAS-nya, nah di situ ada hubungannya. Jadi extend. Jadi ketika kita membuat kelas, misalkan kelas, nah ini kan kelas mobil negara misalkan. Dia ini sebagai anaknya mobil, berarti extend ya. Berarti nanti caranya gimana? Ya kelas mobil negara, kemudian extend mobil, kemudian implement interface sirine jadinya. Jadi habis extend mobil, kemudian lanjut implement interface sirine jadinya. Contohnya itu ya. Kalau ini satu kelas dia melakukan extend sekaligus mengimplement kelas yang lainnya yaitu kelas mobil. Selain itu juga secara bersamaan dia mengimplement sebuah interface sirine. Sudah kayak petunjuk banyak ya cara mengerjakannya ini saya kira. Jadi simple mengerjakannya. Gampang ya Mas Adi ya. Gampang-gampang susah Pak ya. Silakan jika ada yang tanyakan yang lainnya. Bagi Pak Denny gampang. Senyum-senyum soalnya Pak Denny. Monggo Pak Denny ada yang mau disampaikan? Ya, sebelumnya saya mau nanya yang ini Pak, yang tadi user handphone ya. Ya. Nah, yang tadi Bapak contohin tentang Xiaomi. Kan di situ ada beberapa merek handphone. Nah, dengan beberapa perintah itu bisa diminimalisir apa disimpelin gitu Pak perintahnya? Disimpelin, maksudnya disimpelin? Maksudnya kan itu kan kita tampilin dengan perintah Xiaomi dengan on off dan nyala tombol 1 berapa. Nah, itu kan perintahnya hampir sama semua tuh Pak dengan berbagai merek HP. Bisa jadi kalau misalkan karena di situ kan kalau mau nambah satu kelas lagi sebenarnya bisa. Satu kelas nanti yang di situ isinya kayak ini ya. Dari bagannya aja. Ini kan sebenarnya sudah apa itu? Sudah menerapkan konsep reuse ya. Reuse juga sebenarnya. Karena power on power off di sini dia sebenarnya menggunakan ini punyanya interface di sini. Walaupun emang kenapa? Karena walaupun di sini hanya pendeklarasian metode, jadi masing-masing kan harus mendeklarasikan kan ya. Nah, kalau misalkan mau di sini misalkan diwakili lagi satu kelas, misalkan kelas apa ya ini cocoknya? Kelas smartphone gitu misalkan, smartphone, kelas smartphone. Nah, kemudian smartphone yang mengextend ke sini. Nah, nanti yang melakukan detail power on, power off di sini di kelas smartphone-nya. Baru nanti kelas Xiaomi, kelas iPhone, kelas Samsung, kelas Oppo di sini mengextend ke kelas smartphone-nya. Itu jadinya tidak di masing-masing Xiaomi, iPhone, Samsung, Oppo di sini tidak perlu menambahkan ini lagi. Nah, kalau misalkan yang dilakukan itu sama gitu ya. Sama ini kan sama kebetulan memang sama ya. Yang dilakukan ini sama persis semuanya. Baru nanti di extend ke sana jadinya. Itu bisa, Mas. Cuman kan di sini untuk menunjukkan bahwa ketika si user di sini mau pindah ke handphone apapun, nah di sini melalui interface-nya di sini. Jadi dia ketika mau memaksimalkan volume, mau mematikan, mau menghidupkan itu melalui interface. Melalui interface. Ya, seperti itu, Mas. Jadi bisa ditambahin satu kelas yang di situ mengextend ya,
mengimplement interface pun tadi, nah baru nanti kelas Xiaomi dan yang lainnya itu mengisting ke kelas smartphone tadi, itu bisa. Ya Pak, makasih Pak. Yuk. Terus ada yang lainnya silakan. Mas apa nih yang nggak pernah kelihatan wajahnya, Mas Sahrul, coba Mas Sahrul. Sudah jelaskah Mas Sahrul? Mas Khalil? Ayo Bapak Ibu, ini pertemuan terakhir. Kalau memang ada pertanyaan atau tidak paham, boleh disampaikan hari ini. Sudah Prinland di jelas. sini, ini Mbak ini ya. Untuk UAS-nya boleh menggunakan kelas atau objek, Pak. Maksudnya gimana, Mbak Mas Afrizal? Untuk UAS-nya boleh menggunakan kelas atau objek, Pak. Untuk UAS-nya ya sesuai dengan, maksudnya yang nomor 1, 2, 3 ya. Boleh, silakan bebas itu ya. Itu kan sebenarnya materi awal-awal. Tapi lebih baik kalau sampai menggunakan kelas atau objek ya untuk 1, 2, 3. Tapi untuk yang nomor 4 itu harus sesuai dengan bagan kelas diagramnya di situ tadi ya. Itu kan kalau itu ada bagan kelasnya interface ya buat interface, kalau bagan kelasnya kelas ya membuat kelas. Kalau ada turunan berarti ya dihubungkan dengan extend itu Mas Afrizal ya. Kalau untuk 1, 2, 3 mau membuat bebas, mau enggak juga enggak apa. Untuk yang 1, 2, 3 itu soal dari Bu sejauh ini karena di awal kan sampai belum itu ya, belum membuat objek secara khusus gitu ya. Kemudian Mbak Arvita, apa bedanya Prinland? Kalau Prinland untuk mencetak aja ya. Kalau error di sini mencetak, menangkap error. Jadi kalau di Java atau yang lainnya itu kan mengeluarkan informasi terkait dengan errornya. Nah, kalau di sini mencetak errornya tadi yang ditangkap. Itu Mbak Ya, Arvita. Ya, monggo Bapak Ardi, Pak. ya Ya, silakan Pak Ardi. terima kasih. Pak Nurkoli izin bertanya. Ya, Untuk UAS nomor 4, apakah nanti juga harus ada contoh outputnya seperti tadi Pak, kayak ada menunya gitu Pak? tidak harus, tapi kalau ada lebih baik gitu ya. Tapi harus bisa dijalankan maksudnya, bisa didemokan gitu. Tapi tidak harus dengan membuat menu, ya kan nggak harus dengan membuat menu. Kalau misalkan membuat menu lebih baik, karena di situ nyobanya itu enak kan jadinya ya, ada menu. Tapi kalau misalkan tidak bisa atau tidak membuat menu juga nggak apa-apa. Artinya dijalankan aja, misalkan contoh di main-nya itu menjalankan apa gitu untuk menunjukkannya itu boleh, ya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Nurkoli. Ya, Ini ada bukan pertanyaan ini, Pak, permintaan dari Pak Denny. Deadline bisa diperpanjang. emang deadline-nya kapan? Saya nggak paham loh deadline-nya. 7 Desember, Pak. 7 Desember itu, Di Google Classroom-nya. oh di Google Classroom-nya. Ya, ya, dicoba dulu aja. Nanti kalau Kalau Oh. mata kuliah yang content and copywriting itu tanggal 14, Pak. Oh gitu, ya Ya. boleh, dengan 14, Itu sudah samakan. disamakan. Ya, Ya Pak, izin disamakan aja Pak dengan copywriting. iya, Kasihan biasanya. teman-teman soalnya kerja. Oh ya, oke. Maaf loh ini Pak. Makasih Pak Nurkoli. Oke. Maaf ya Pak, soalnya banyak kerjaan juga sih Pak. Saya dulu itu S1 juga belum lulus kuliah. Sudah nikah juga, sudah punya anak juga. Sama kayak teman-teman S1. Saya dulu S1 di Brawijaya itu. Kayak ini. Jadi ya sudah pernah merasakan seperti itu. Ya cuman ya kalau di Brawijaya itu ya gak peduli sampean punya kerjaan, punya anak, ya nggak peduli, disamakan semua ya sama yang lainnya gitu. Tapi oke lah, nggak apa ya jadinya. Terima kasih banyak Pak Nurkoli. Oke. Maaf sebelumnya. Untuk penjelasan bagaimana teman-teman sudah jelas dengan, terutama memang kita belajarnya ini belajar konsep ya. Jadi kayak seperti ini belajar konsep nih. Karena bukan belajar
teknik membuat sebuah aplikasi. Tapi ketika teman-teman paham konsep, ketika membuat aplikasi yang sesungguhnya itu jadi lebih mudah, lebih paham, dan bisa membuat coding yang baik dan bisa mengoptimalkan codingnya. Kalau tidak paham konsep, pasti tidak mampu optimal nanti codingnya, ya kan ya. Coding itu kan macam-macam, satu orang dengan yang lainnya bisa beda-beda, tergantung pemahaman, kemampuan logiknya juga, itu ya. Oke, kalau nggak ada mungkin saya cukupkan ya, Mas Saldi ya, udah jam 8:30 ya, setengah 9 lebih ya. Iya, Pak. Ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan dulu ya, Bapak. Nanti kalau mau bertanya silahkan, boleh langsung ke saya atau ke Mas Aldi juga boleh, silakan. Yang penting hari ini adalah pertemuan tatap muka kita yang terakhir. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat terutama ya. Dan kalau misalkan ketemu saya di jalan ya monggo disapa Mas, barangkali masih ingat wajahnya. Tapi saya kemungkinan ini karena mungkin kalau Mas sama yang dibuka videonya saya masih hafal gitu, Mas Yoto, Mas Bambang, Mas apa tadi Mas? Mungkin gini Pak, Bapak Ibu boleh open cam untuk Mas pertemuan Denny, terakhir nah, ini saya apa ya, screenshot, saya jadikan Mas Welly, kenang-kenangan. saya. Baik, saya hitungan ketiga saya screenshot ya. Senyum 1, 2. Sekali lagi. Tangannya gini semua Pak. Atau enggak gaya Asia Pak? Gini Pak. Ya. Oh iya ya Pak. Aku on cam C. Saya Black Adam, Pak. 1, 2. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ilmunya. Maaf ya Pak Ikrom, Pak Nurkolis. Iya, sama-sama. Enggak, ini anak lagi demam. Oh iya. Kalau Oke. ditinggal nangis terus. Sama Pak nih baru Belum tidur ngapunten, anak Pak. saya juga. Oke. Nggih. Matur nuwun Pak, thank you. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Nurkolis, Mas Oke, Aldi, Mas Bambang. Sama Pak, jangan lupa isi form review Pak ya. Sendiko Dawo. Laksanakan Dan. Terima kasih Pak Nurkolis, Pak Saldi. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Nurkolis ilmunya. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak.